Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang kami muliakan dan kami hormati Kabidiklat BPMI Bapak Haji Faid F. Sayanong MA, MSc, PhD, yang kami hormati Direktur MIJ Bapak Muhammad Taufikur Rahman SQ, MA, Kabag Keuangan, Humas dan Kepegawaian Bapak Kasmudi MPD, Kabag TU dan Umum Bapak Edi Prayitno MSI, Penjen Mutu Bapak Muhammad Alwi MPD, yang kami hormati Konsultan Madrasah Istiqlal Jakarta Bapak Ismail Nur LC MA, dan yang kami hormati para kepala kelompok bermain Ibu Emma Mardiah SPD, Kepala Rodatul Atfal Ibu Zatiah Lesiani SPDI, PLT Madrasah Ibtidaiyah Bapak Ade Muhammad Yusuf MPD, Kepala Madrasah Sanawiyah Ibu Erni Kurniasih MPD, Kepala Madrasah Aliyah Bapak Asep Marpu SPDI, Kepala Istiqlal Boarding School Bapak Taufik SHI, serta yang kami hormati dan kami banggakan Dewan Guru dan karyawan Madrasah Istiqlal Jakarta, serta Bapak Ibu para jamaah sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini Sabtu 27 Januari 2024 Miladiah bertepatan dengan 15 Rajab 1445 Hijriah, kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim secara virtual dalam rangka belajar dan menuntut ilmu. Dengan mengikuti kajian bulanan Madrasah Istiqlal Jakarta bersama Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan BPMI Bapak Haji Faid F. Sayanong MA, MSc, PhD. Baik, agar kegiatan hari ini mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya akan kita simak bersama pembacaan kalam ilahi oleh Ustazah Yunia serta sari tilawah Ustazah Rani, yang akan membacakan Quran Surah Ibrahim ayat 35 sampai 41. Kepada keduanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي
بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Allah, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Allah, demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar Maha mendengar doa. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampun dan dua ibu bapak dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Demikianlah pembacaan kalam ilahi yang telah kita simak bersama. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi yang membaca dan kita yang mendengarkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai kajian, marilah kita bersama membaca doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Rahman. Kepada Ustadz kami persilahkan. Izin Ustadz, mohon maaf sebentar. Belum terdengar suaranya Pak Ustadz. Ustadz Rahman, mungkin masih unmute speakernya. Izin. Ya, mohon maaf Pak Ustadz. Halo? Ya, sekarang terdengar. Sudah? Sudah ada. Oke, maaf Ustadz, silakan. Dengar? Ada. Baik teman-teman, mohon maaf Bapak Ibu. Kita berdoa sejenak untuk kelancaran kita dalam kegiatan siang ini dan juga untuk keluarga besar Madrasah Istiqlal Jakarta. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Rabbi ya Sayyidi ya Ma'bud. Allahumma salli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin. Warid Allah wa tabaraka wa ta'ala kulli sadati ashabi Sayyidina Rasulillah ya Jum'ain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjana biha jamil ahwali wal afat wa taqdalana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ya Allah sami'un qaribun bid-da'wat wa yaqdil hajat wa muhimmat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna warhamhum kama sigara. Allahumma sahil umurana wa liwalidayna wa umur masyayikhina wa muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, cukupkanlah kami, tanamkan dalam hati kami sifat Rahman-Mu ya Allah. Semoga kami juga bisa melestarikan di dalam alam semesta ini. Tanamkanlah kami dalam hati kami sifat Rahim-Mu ya Allah, sehingga kami bisa saling menjaga dengan keimanan kami, dengan saudara kami seiman dan sebangsa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kepasrahan dan juga selalu dapat mampu menjalankan amanah dengan baik Allah sesama rekan kerja kami, khususnya dalam keluarga besar Madrasah Istiqlal Jakarta ya Allah. Untuk pimpinan-pimpinan kami semoga selalu diberkahi, disehatkan ya Allah,
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Madrasah Istiqlal Jakarta, Bapak Muhammad Taufikur Rahman SQMA. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sama-sama kita hormati dan banggakan Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bapak Haji Muhammad Farid Efsaino MABS PhD yang pada kesempatan hari ini menjadi narasumber kegiatan upgrading kita. Yang saya hormati dan banggakan para pimpinan di lingkungan Madrasah Istiqlal Jakarta dan para pejabat, ada kepala bagian dan juga para camat serta para kasubag serta masa, juga tentunya teman-teman sekalian, para guru yang saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah pada kesempatan pagi siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam sebuah kegiatan yang tentunya kegiatan ini rutinan bagi kita, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengupgrade pengetahuan, wawasan dari para guru, bukan hanya guru tentunya, tapi semua masyarakat yang ada di lingkungan Madrasah Istiqlal Jakarta. Kegiatan ini memang diperuntukkan untuk awalnya karyawan madrasah, tapi memang kita pun membuka kesempatan bagi orang tua, murid, atau siapapun yang ingin mengikuti kegiatan ini, yang tentunya tujuan dari kita mengajak orang lain untuk mengikuti kegiatan ini sebagai bentuk syiar dari Madrasah Istiqlal, yang mana kita pun ingin memperkenalkan Madrasah Istiqlal ke teman-teman yang lain yang belum tentu tahu betul tentang Madrasah Istiqlal Jakarta. Nah, iya, selain itu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada kita sekaligus mencharge ulang atau mencharge kekosongan-kekosongan yang ada dalam ruh kita. Kenapa hal ini sangat penting? Karena kalau misalkan kita lihat sebuah makalah yang mengatakan bahwa at-tariqah ahammu minal maddah wal mudaris ahammu minat tariqah wa ruhul mudaris ahammu minal mudaris nafsi. Di sana dikatakan bahwa materi di dalam pendidikan itu lebih utama memang dibandingkan metode. Dan tentunya di balik itu semua ada guru yang lebih utama, yang lebih penting dibandingkan dari metode itu sendiri. Tapi memang di balik sosok seorang guru itu dibutuhkan guru-guru yang memahami bagaimana dia itu adalah sebagai orang yang bukan hanya muallim, bukan hanya yang bisa mengajarkan, tapi seorang guru juga harus menjadi orang yang takdim, memberikan adab, memberikan pengajaran adab kepada murid-muridnya, sehingga murid itu bisa menjadi sosok atau menjadi orang-orang yang pintar. Bukan hanya terlihat dari intelijensinya, tapi juga pintar dan tentunya memiliki keunggulan dari sifat, dari karakternya, dan tentunya dari akhlakul karimah.
hal ini kita mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah pun mengajarkan kepada kita semua. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad merupakan makhluk yang memiliki akhlak yang begitu agung. Kenapa Allah tidak memberikan intelijensi yang tinggi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi lebih cenderung untuk mengagungkan Rasulullah dengan akhlaknya? Karena tentunya di zaman yang dilalui oleh Rasulullah itu banyak orang-orang yang pemikiran intelektualnya lebih tinggi dibandingkan Rasulullah, atau lebih tinggi dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi memang masalah yang terjadi di situ adalah bagaimana si orang tersebut itu tidak bisa memiliki akhlak yang baik. Makanya Rasulullah SAW dikirim ke sana, tentunya kita tahu semua, untuk mengoreksi, untuk memperbaiki akhlak para masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Nah, dari sini kita pun berharap bahwa yang namanya pembelajaran itu berada di dalam sebuah level yang tinggi, diakibatkan karena memang tercukupinya beberapa aspek. Ada aspek kognitif, ada aspek afektif maupun psikomotor. Nah, akan tetapi kelengkapan-kelengkapan hal tersebut itu dapat diperoleh dengan tentunya ditambahkan aspek yang lain. Contoh misalkan pendidikan juga harus didorong kepada pendidikan karakter, harus ada literasi di dalamnya, kemudian juga memberikan wacana-wacana kritis terhadap anak murid, kemudian juga anak-anak juga kalau bisa diajak berpikir kreatif atau didorong berpikir kreatif, yang mana hal tersebut diintegrasikan kepada pembelajaran atau pendidikan yang dia lalui. Maka tentunya kita berharap pendidikan tersebut juga menjadi pendidikan yang high order thinking skill, yang mana di dalamnya memberikan kepada kita semua sebuah nilai bahwa murid yang baik itu bukannya murid yang mempunyai level kognitif, afektif, ataupun misalkan psikomotor yang baik saja, tapi murid itu pun harus memiliki kemampuan literasi, kemampuan karakter, kemudian kritis serta kreatif. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya hal itu bisa kita capai dengan kembali menguatkan ruh para pegawai atau para pendidik, baik itu yang langsung bersentuhan dengan peserta didik yaitu guru, maupun yang mensupport di pendidikan tersebut yaitu karyawan-karyawan yang ada di Madrasah Istiqlal Jakarta dalam hal ini. Makanya kegiatan seperti ini diharapkan bisa diikuti oleh seluruh pegawai Madrasah Istiqlal Jakarta tanpa ada satupun yang berhalangan mengikuti mengikuti kegiatan ini. Yang mana tujuan dari kegiatan ini adalah menjadikan kita pegawai Madrasah Istiqlal Jakarta bukan hanya mampu untuk memberikan transfer keilmuan kepada siswa-siswa kita juga, tapi juga di sisi lain kita mampu menjadi teladan dan juga menjadi pengayom yang berkesinambungan. Nah, untuk itu saya harapkan di pertemuan yang akan datang, di bulan yang akan datang, kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh pegawai, dengan tentunya semua pegawai itu nanti mengisi presensi yang telah diberikan oleh teman-teman yang mengurusi kegiatan ini, dan kemudian dilaporkan kepada pimpinan jika ada pegawai yang tidak mengikuti, terkecuali misalkan dia itu dalam kondisi sakit ataupun kondisi yang memang banyak mendaratnya. Tujuannya kembali lagi bahwa ini untuk mengupgrade kita, mempersamakan persepsi kita, dan tujuannya adalah bagaimana kita ini bisa menguatkan ruh para pendidik sehingga bisa melahirkan generasi-generasi robbani yang bisa menguatkan agama kita, menguatkan nusa dan bangsa kita, dan membanggakan bukan hanya bangga di dunia
tapi juga murid-murid tersebut juga mampu membanggakan kita dan menyelamatkan kita di yaumul akhir nanti. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kabid Diklat, Pak Farid F. Sainong, yang telah bergabung, mungkin sudah bergabung atau saya belum memantau, tapi yang pasti terima kasih atas perkenan dan kesediaannya untuk mengisi kegiatan ini, dan mohon maaf jika ada suara-suara bising karena saya sedang di luar kota, sedang ada kegiatan, dan tentunya saya harapkan kembali lagi kita bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir dengan tentunya berinteraksi melakukan tanya jawab ketika misalkan kita tidak tahu atau belum mengerti tentang apa yang disampaikan oleh narasumber kita, dan insya Allah kegiatan ini merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan telah disampaikan. Semoga kita dapat mengimplementasikan apa yang beliau sampaikan untuk kemajuan Madrasah Istiqlal Jakarta tentunya. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sambil menunggu kehadiran Pak Kabir bersama kita, ada beberapa informasi dari Madrasah Istiqlal melalui tayangan video berikut ini. Kami persilahkan. Iya, informasi dari Madrasah Istiqlal melalui video berikut ini sudah siapkah? Baik, Bapak Ibu, mohon maaf izin sebelumnya. Berhubung Pak Kabid masih dalam kegiatan yang lain, kita akan sama-sama dengarkan dan simak bersama informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ismail Nur LCMA selaku Kepala selaku konsultan MIJ. Kepada Bapak Ismail, kami persilahkan. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya menggunakan HP, laptop tidak di tempat, jadi hanya bisa menggunakan handphone dan tidak bisa share materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, pagi ini pagi menjelang siang, pada hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun hanya melalui Zoom, tapi tidak mengurangi kehikmatan dan perhatian kita terhadap materi yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Kabid. Sambil menunggu kehadiran Bapak Kabid, izinkan saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengembangan karakter di madrasah. Saya ingin menyampaikan beberapa kisah ya, perjalanan saya di dalam meneliti beberapa sekolah pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tahun 2017 bulan November, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk studi tiru ke Osaka di salah satu SMA, kalau tidak salah ingat namanya SMA Mihara di Osaka. Ada beberapa karakteristik bangsa Jepang yang mungkin ya bisa kita jadikan sebagai contoh bagaimana mereka mengembangkan karakter peserta didik mereka di sana. Kita ketahui bahwa bagaimana bangsa Jepang memberikan contoh pada tahun 2022 di Qatar, begitu mereka selesai
menonton sepak bola, tidak langsung bergegas pulang, tetapi mereka memungut sampah yang ditinggalkan oleh puluhan ribu penonton yang lain. Tentu dalam agama kita biasa dengar namanya akhlak, ya. Akhlak itu adalah tindakan spontanitas yang tidak terpikirkan yang kita lakukan. Jadi ketika bangsa Jepang kemudian melaksanakan atau menunjukkan karakteristik mereka demikian rupa, ini tidak sesuatu yang direncanakan, tetapi memang mereka spontanitas lahir dari hati nurani mereka. Dan itu mereka tunjukkan di setiap aktivitas, dimanapun mereka berada. Boleh kita saksikan mungkin kalau jalan-jalan ke Jepang itu eh, umumnya mereka itu kotanya bersih. Tidak semua ya, karena saya juga pernah melihat membandingkan antara Osaka dan Tokyo itu beda sekali. Osaka jauh lebih bersih, lebih tertib dibanding Tokyo, mungkin karena kotanya lebih besar di Tokyo ya. Namun demikian secara umum, sejelek-jeleknya kalau kita bisa mengandaikan ya, kota mereka sejorok-joroknya ya masih lebih bagus dibanding beberapa kota kita di sini. Mereka menanamkan dalam karakter dalam sekolah mereka itu dari sejak dini adalah memahami dulu makna sampah. Ya, apa itu sampah? Bagaimana kita memperlakukan sampah? Setelah itu baru mereka kemudian memilah-milah, mengerti memilah. Nah, tahapan ini sudah tahapan kedua. Memilah sampah itu sudah tahapan kedua. Kemudian naik lagi ke tahapan ketiga, yaitu mengolah sampah. Jadi, saya sempat datang ke, saya lupa prefektur mana ya, di sekitar Tokyo juga. Itu pembangkit listrik menggunakan sampah. Jadi, mereka mengolah sampah yang tidak bisa didaur ulang, ya, itu dijadikan sebagai bahan bakar untuk listrik. Nah, sehingga kota itu, prefektur itu, ya itu ada 3 prefektur kalau tidak salah di sekitar Tokyo itu menggunakan pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, debu dari sampah ini mereka kumpulkan dibuang di sebuah pulau. Ya, pulau itu bukan pulau berpenghuni, tapi semacam dataran yang tidak ada tanaman di situ, tapi agak menonjol di lautan. Nah, mereka buang di situ sampai akhirnya pulau itu menjadi pulau beneran. Yang tadinya kecil menjadi besar. Di sini kita lihat peradaban bangsa Jepang itu sudah melalui 3 tahapan. Yaitu pertama, memahami dulu makna apa yang mereka hadapi, persoalan yang mereka hadapi. Kemudian masuk ke peradaban kedua, yaitu bagaimana mereka mengkategorisasi masalahnya. Ini masalah ini bisa diolah, ini masalah ini tidak bisa diolah, ini diapakan, dan sebagainya. Tahapan peradaban yang ketiga, mereka sudah bisa memanfaatkan dari masalah itu. Saya menyebutnya masalah karena sebagai pengandaian bahwa tidak semua yang saya karakter itu membahas masalah sampah. Banyak persoalan-persoalan kita di sekeliling kita, lingkungan kita itu sebenarnya adalah masalah. Nah, itu kalau kita berpikir seperti cara mereka berpikir, insya Allah kita akan bisa mengembangkan karakter di madrasah kita. Nah, bagaimana cara mereka mendidik putra-putrinya? Itu dari TK, SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu sekitar 5 atau 4 tahun itu mereka fokus pada pengembangan karakter. Jadi bagaimana mereka memperhatikan bahwa pengetahuan itu adalah sesuatu yang dapat diperoleh dengan mudah, tapi karakter adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diperoleh. Oleh sebab itu, penanaman karakter sejak dini adalah sesuatu yang menjadi sangat penting di kalangan mereka. Mereka lebih fokus bagaimana bisa menjadikan bangsa mereka itu lebih berbudaya, di samping mempertahankan budaya yang sudah ada, memperbaiki, kemudian merawat lingkungan mereka.
Tidak ada bangsa yang sempurna. Tentu kita tidak mengatakan bahwa bangsa Jepang lebih baik dari kita. Namun kita ingin mengatakan bahwa mereka ada sisi positif yang bisa kita ambil. Ketika mereka di TK, kelompok bermain, kemudian SD, kelas 1, 2, 3, mereka tidak fokus pada berhitung, tidak fokus pada membaca. Tetapi mereka menanamkan karakteristik bagaimana bisa eh, siswa disiplin, kemudian bisa merapikan kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, dari mulai bangun sampai kemudian tidur kembali. Ini sebenarnya tidak mudah untuk kita lakukan, kita praktekkan, di mana kebijakan ini seharusnya menjadi kebijakan nasional. Akan sangat merepotkan ketika misalnya Istiqlal melaksanakan ini, tapi kemudian lingkungan di sekitarnya tidak mempraktekkan itu sangat sulit. Saya bisa memahami betapa sulitnya kita ingin membersihkan lingkungan masjid ketika yang datang di sana setiap hari ribuan. Tetapi saya selalu berkeyakinan bahwa contoh yang baik akan selalu eh, memberikan dampak positif kepada orang lain. Walaupun kita tidak bisa menakar berapa persentase keberhasilannya, namun saya yakin ketika misalnya Madrasah Istiqlal bisa memberikan contoh yang baik, itu insya Allah akan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat yang lalu lalang di sekitar lingkungan kita. Saya ambilkan contoh misalnya, bagaimana misalnya kita di lingkungan itu menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, sehingga siapapun yang duduk di situ malu untuk membuang sampah sembarangan. Tidak perlu dulu kita memilah-milah sampah. Itu apanya sudah tinggi. Menyadari dulu bahwa membuang sampah itu pada bukan tempat ada perbuatan yang tidak bagus. Itu sangat harus ditanamkan. Nah, fokus pendidikan sebenarnya adalah mengembangkan dari manusia yang tidak berbudaya menjadi manusia yang berbudaya. Nah, inilah yang harus kita cari solusi bersama, membuat desain gitu. Sebuah kurikulum di mana pengembangan karakter itu menjadi hal yang sangat penting. Di era seperti sekarang ini, orang tua sangat mencari tempat di mana anak mereka itu bisa mengembangkan karakternya dengan baik. Bahkan orang tua sudah tidak merasa khawatir anak-anak ketinggalan informasi tentang teknologi. Karena tanpa kita berikan mereka bantuan dengan memberikan materi teknologi sekalipun, mereka itu sudah bisa mencari dengan sendirinya. Bahkan tidak menutup kemungkinan pendidikan di masa yang akan datang itu sudah melalui pola online. Dengan adanya pandemi 2 tahun kemarin itu memberikan kita sebuah pemikiran baru bahwa sebenarnya pendidikan bisa diperoleh melalui kursus, melalui kelompok-kelompok belajar secara online. Namun yang tidak bisa kita dapatkan secara online adalah karakter. Karena karakter itu melekat pada sikap, dan sikap itu harus selalu dipraktekkan. Nah, saya kembali ke Jepang waktu itu, ketika saya masuk pertama sekali ke sekolah, mereka, entah karena mereka itu negara yang memiliki 4 musim ya, jadi rata-rata sekolah di sana memiliki bentuk seperti Istiqlal modelnya. Jadi bentuknya itu siswa belajar di dalam sebuah gedung tapi terpisah dari gedung, tidak memiliki ruang terbuka seperti halnya yang kita temukan di sekolah-sekolah yang standar ya, di mana kalau kita masuk sekolah di depan pasti ada beranda. Nah, beranda itu pasti menghadap ke halaman sekolah. Namun tidak demikian di Jepang. Di Jepang itu rata-rata gedung itu, kelasnya itu saling berhadap-hadapan. Jadi di tengah itu ada selasar. Nah, karena mereka itu ada selasar, maka otomatis hampir semua sekolah di sana itu tertutup. Karena tertutup, maka mereka itu tidak menggunakan sepatu di dalam ruangan. Jadi begitu sampai di pintu pertama copot. Jadi di gerbang utama itu begitu masuk di dalam ruangan seperti lobi, nah di kiri sisi kanan lobi itu ada locker. Locker itu adalah tempat kita menyimpan sepatu. Nah, di sana sudah ada sendal. Sendal itu dipakai adalah untuk lingkungan di dalam.
Jadi baik itu guru, kepala sekolah maupun siswa itu semua tidak ada yang menggunakan sepatu tapi menggunakan sendal. Dan saya berpikir kemarin bagaimana seandainya Istiqlal juga menerapkan hal yang sama. Di dalam lingkungan masjid kita menggunakan sendal, tapi itu sendal khusus. Ya, mereka punya sendal khusus yang kakinya itu tertutup ya, tidak sendal jepit seperti yang kita lihat. Nah, itu mungkin karena di sana ada musim dingin. Jadi mereka menggunakan itu. Tapi musim panas mereka juga tetap menggunakan hal yang sama. Eh, Kemudian ketika saya masuk ke toilet itu tidak ada cleaning service, tidak ada OB, tapi mereka sendiri yang bersihkan. Jadi kamar mandinya itu hampir dikata ya sangat bersih, tidak ada bau pesing dan kering. Mereka memang memiliki tugas membersihkan setiap hari kamar mandi itu. Eh, Bisa dikatakan tidak ada sampah, satu pun sampah saya tidak lihat. Apakah itu kertas berceceran, apakah itu penghapus, apakah itu apa saja. Dan mereka tidak memiliki kantin. Di sana tidak ada kantin. Karena semua siswa wajib membawa makanan bekal dari rumah. Nah, itu. Jadi sekolah menjamin bahwa anak-anak ini memiliki kehidupan rumah tangga yang baik. Artinya orang tua peduli kepada anak ditandai dengan apa? Mereka membawa bekal. Tidak diperbolehkan membawa jajanan yang siap. Misalnya membeli roti karena tidak sempat memasak, itu tidak diizinkan. Jadi orang tua wajib hukumnya menyiapkan bekal untuk anaknya. Dan yang saya datang ini bukan SD, bukan TK, tapi SMA. Ya, saya sebut tadi di awal SMA Mihara. Nah, ketika saya lihat jumlah siswa tidak terlalu jauh berbeda dengan kita. Mungkin kita sering mengatakan, oh jumlah siswanya di sana sedikit Pak, mudah diatur. Tidak. Jumlah siswanya 38 orang, tetap besar. Namun mereka lebih teratur karena mungkin dari didikan sejak level SD, SMP, atau dari sejak TK itu mereka sudah diatur demikian tertib. Kemudian sisi lain saya lihat dari pengembangan karakter, saya lihat ya, termasuk juga kepada guru-guru. Nah, misalnya sebagai contoh ya, di sana itu memiliki eh, kedisiplinan yang sangat tinggi. Sebagai contoh, walaupun kami datang, seharusnya kami dijemput oleh kepala sekolah. Nah, karena kepala sekolahnya pada saat itu memiliki jam tatap muka, maka tidak boleh meninggalkan kelas. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan kelas, apakah itu menjemput tamu ataupun rapat. Jadi kelas itu tidak boleh kosong, zero empty class. Itu sudah menjadi slogan bagi orang-orang Jepang. Terus kapan kami dapat bertemu dengan kepala sekolahnya? Setelah dia selesai mengajar. Nah, sebagai pengganti karena tidak ada kepala sekolah, maka di sana ada sosok pengganti kepala sekolah yang disebut dengan master teacher. Master teacher itu adalah guru yang tadinya sudah mengajar di situ dan pensiun, namun karena memiliki karakteristik sebagai leader yang bagus, kemudian dia kecenderungannya memang sangat-sangat disiplin, rapi, memahami segala aspek, maka dialah yang ditunjuk menjadi Master of Teacher. Master of Teacher itu bisa dikata ya kalau di sini mungkin kepala rumah tangga. Jadi kepala rumah tangga, jadi dia menerima kita, menyambut kami, kemudian dia mempersilakan kami duduk di ruangan, kemudian eh, melaksanakan ya rutinitas seperti pertemuan biasa, ada sambutan dan sebagainya. Nah, ketika selesai kepala sekolah mengajar, masuk, kemudian diberi kesempatan kepala sekolah untuk memberikan sambutan. Uh, di sana tidak diperkenankan membawa air minum, air minum botol yang sekali minum itu tidak boleh. Tapi harus membawa tumbler dan membawa bekal sendiri. Jadi waktu kami istirahat, karena kebetulan kami tamu ya kami bawa sendiri dari luar. Tapi mereka kami perhatikan semua baik itu guru maupun itu siswa menggunakan rantang yang mereka bawa sendiri. Dan karena tidak ada catering, maka mereka bawa sendiri dari sana dan punya tumbler. Dan setelah selesai makan, mereka bersih dan rapih, seperti tidak ada aktivitas makan sebelumnya. Jadi rapi sekali. Karakter yang lain yang saya perhatikan dari Jepang itu,
Selain menghargai waktu, kebersihan, juga menghargai tamu. Itu bagaimana waktu kami pamit, ya, waktu kami pamit, yang kepala rumah tangga tadi itu, karena mobil masuk sampai di lobi, ya, di depan lobi, sementara dari lobi ke gerbang itu ada sekitar 100 meter, dia tidak melepas mobil itu sebelum mobil itu keluar dari gerbang utama. Jadi dia mengikuti mobil itu sambil berlari, usianya hampir 70 tahun, mungkin 67 atau 67 tahun. Dia berlari mendampingi bus sampai keluar dari pintu gerbang. Jadi eh, ini yang saya lihat begitu kuatnya karakter orang Jepang menghargai tamunya, ya. Jadi tidak membiarkan kita meninggalkan lokasi sampai betul-betul dia merasa bahwa kita sudah aman. Itu satu hal yang sangat saya hargai. Kemudian pengembangan karakteristik seni di kalangan masyarakat Jepang juga untuk menghargai budayanya itu sangat kuat. Nah, misalnya ada tradisi minum teh. Itu tradisi minum teh di Jepang itu adalah sebuah aktivitas yang boleh dikata ya sangat utama di dalam rumah tangga ketika menerima tamu dan sebagainya. Dan itu diajarkan kepada anak-anak. Bagaimana mereka menerima tamu, kemudian melayani tamu dengan menyuguhkan teh, itu ada kurikulumnya. Dan saya masuk ke dalam kegiatan itu, bagaimana caranya, cara menata gelas. Ya jujur ya, saya mau mengatakan, eh, ya kita itu belum sampai pada tahapan itu. Padahal itu hospitality itu sangat penting karena itu adalah bagian dari adab dan budaya. Saya perhatikan ya contoh saja misalnya ada sebagian ya kita kalau menyuguhkan teh itu gagangnya itu pasti tidak sesuai dengan tempatnya. Padahal gagang cangkir itu harus ada di posisi tangan kanannya tamu. Itu harus selalu begitu. Kadang saya perhatikan gagangnya itu kalau tidak menghadap ke tamu, ya menghadap keluar gitu. Sehingga tamu harus memutar lagi. Padahal itu cara bagaimana kita menghargai tamu itu mulai dari terlihat dari situ. Kemudian bagaimana berjalan di depan orang, itu mereka atur semua. Nah, pendidikan karakter ini menunjukkan sebuah bangsa. Itu tidak bisa kita katakan, wah itu mah hal yang mudah Pak, bisa diatur. Itu tidak bisa. Karena karakter itu dibentuk sejak dini. Tidak bisa sekonyong-konyong tiba-tiba muncul. Nah, ini yang sudah mulai terlihat hilang di kalangan kita. Misalnya saja, ya contoh ya, eh, namanya upacara itu sudah jelas. Step-stepnya itu ada. Bagaimana kita posisi ketika orang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu bagaimana posisi kita. Itu semuanya, saya masih ingat waktu saya masih kecil dulu di TK, saya masih sempat masuk TK tahun 70-an akhir, kemudian masuk SD, kita dirapikan oleh guru-guru kami. Ya begini caranya gitu. Nah itu sudah mulai hilang di diri kita ya. Sehingga kita seperti mengatakan bahwa sudahlah itu nanti anak-anak akan baik dengan sendirinya. Tidak akan bisa kita dapatkan itu. Kalau hal-hal yang sepele seperti ini saja kita tidak sanggup untuk memperbaikinya, bagaimana dengan hal-hal yang besar yang biasa kita sebut sebagai problema utama di bangsa kita seperti misalnya sampah di mana-mana. Ini yang perlu kita benahi. Dan saya ya teman-teman baik pendidik maupun tenaga pendidikan itu membuat desain sebuah kurikulum yang berbasis karakter, yang dimana mulai dari tahap dia masih balita sampai kemudian masuk ke preschool, kemudian sudah masuk SD, itu betul-betul ada tersusun rapi sehingga kita menunjukkan sebuah ciri khas yang tidak dimiliki orang lain. Sekarang saya perhatikan banyak ada beberapa sekolah yang sudah memperhatikan hal itu dan nampaknya mendapatkan respon positif dari masyarakat. Dan bahkan masyarakat itu rela untuk membayar lebih mahal hanya untuk bagaimana bisa mengembangkan karakter. Saya mohon izin kepada MC untuk memberi peringatan ya kalau misalnya Bapak Kabit sudah masuk ya Bu. Siap Pak, baik. Ya, Silahkan. karena saya kalau bicara sudah kadang-kadang tidak terarah ini, sudah tidak ada Iya. konsep karena saya tidak bisa memaparkan
Eh, Kemudian karakter kepercayaan diri. Ya, anak-anak Jepang itu sejak masih TK itu sudah diajarkan bagaimana berangkat ke sekolah sendiri. Nah, itu. Hari pertama boleh diantar oleh orang tua. Hari pertama saja. Tapi hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya tidak dibolehkan lagi orang tua mengantarkan. Ini sejak TK. Ini luar biasa ini. Ya, tentu kita tidak bisa langsung membalikkan tangan untuk membuat perubahan seperti itu karena kita jarak tempuhnya sangat jauh dan mereka itu ada standar. Sekolah tidak boleh 2 blok. Paling paling jauh sekolah letaknya ada 2 blok dari sekolah. Jadi lewat dari itu tidak diperbolehkan lagi. Jadi mereka itu pakai blok. Sistemnya apa istilahnya itu? eh, Ya, istilahnya mereka ada aturan dari pemerintah jarak tempuh yang boleh ditempuh oleh anak itu hanya sekitar 2 blok dari sekolah. Itu yang paling jauh, tidak diperbolehkan lagi. Nah, caranya adalah siswa yang paling jauh menjemput temannya yang terdekat. Nah, gitu. Dari yang terdekat menjemput lagi temannya yang terdekat sampai kemudian mendekat sekolah. Dan itu sudah diatur oleh sekolah. Si A menjemput si A dan si B menjemput si C, si A, si B, si C menjemput si D dan sama-sama menuju ke sekolah. Begitu pula ketika pulang. A, B, C, D bersama-sama pulang, nanti sampai di rumah D, kemudian sampai di rumah C, sampai di rumah B, sampai ke rumah A, dan A yang terakhir. Dan begitu seterusnya, dan itu mereka sudah ajarkan kemandirian. Ini luar biasa ya, kita di tanah air, saya kira kalau bisa menerapkan itu hal-hal yang luar biasa, cuma sayang sekali kita karena jarak siswa dengan rumah ini ada yang jauh, ada yang dekat. Seharusnya anak-anak itu memang sejak dini sudah diajarkan untuk kemandirian. Misalnya naik busway sendiri, kemudian berangkat sendiri. Mungkin awalnya agak sulit, tapi mungkin kita bisa eh, mencoba eh, melepas anak kita sambil memantau dari jauh. Gitu. Misalnya jarak sekian puluh meter kita perhatikan, kita ikut, naik bus juga kita ikut. Tapi pura-pura tidak ada di sekeliling. Untuk menanamkan kepercayaan diri dan kemandirian. Ini penting bagi anak itu supaya anak itu ketika menghadapi problematika dia bisa menyelesaikannya secara sendiri. Apalagi anak-anak SMA itu seharusnya tidak diperbolehkan membawa kendaraan ke sekolah seperti motor. Itu memang tidak diperbolehkan. Dan kebijakan SMA seingat saya beberapa tahun yang lalu juga melarang siswa membawa kendaraan bermotor. Walaupun sudah diperbolehkan untuk memakai SIM. Walaupun sudah sehingga di beberapa SMA bahkan saya kira sampai hari ini SMA negeri itu tidak membolehkan ada parkir untuk Ya. sepeda motor bagi siswa. Baik, Ini izin sebenarnya juga Bapak, halo ya sudah izin dekat. Bapak. Mohon izin sebelumnya, ternyata Pak Kabid beliau tidak bisa menjalankan kegiatannya. Jadi ini setelah ini Bapak langsung kita buka sesi tanya jawab aja ya. Sesi tanya jawab Ya, setelah ini. Karena baik beliau ternyata saya tidak bisa di cancel kegiatannya. ya, baik terima kasih karena saya juga tidak membawa slide untuk saya presentasikan. Saya cukupkan dulu barangkali ada yang ingin ditanyakan satu atau dua penanya sebelum kita akhiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu yang mau bertanya atau pertanyaan seputar penerapan karakter di Jepang ya Pak ya. Ya. Ini seru sekali ini pembahasan materinya. Bapak Ibu nanti boleh silakan isi kolom apa? Registrasi ya, registrasi kehadiran hari ini yang akan disampaikan di link chat nanti. Baik, Bapak Ibu silakan apakah ada pertanyaan? Sambil menunggu Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan, ada kesimpulan yang saya ingin sampaikan itu ada penanaman karakter dari sejak dini tentunya ya Pak ya, mulai dari kehidupan mereka di rumahnya dan di sekolahnya. Bagaimana ternyata ada adab menerima tamu sampai-sampai menyiapkan hidangan untuk minum pun ada tata caranya. Dan kalau di kita masih menggunakan yang simpel ya Pak ya, masih menggunakan air mineral kalau di sini, Masya Allah. Dan semoga nanti nih guru maupun karyawan dan tentunya anak didik di Madrasah Istiqlal bisa menanamkan karakter yang baik tentunya dan akan menjadi contoh untuk di sekolahnya maupun di tempat tinggalnya nanti. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan yang mau disampaikan seputar penerapan karakter.
Adakah? Oh, dari Bapak Kasmudi, silakan Pak Kabaka 2H, Pak Kasmudi MPD, kami persilakan. Di unmute dulu itu apa speakernya Bapak? Ada Pak Kasmudi, terus siapa lagi? Oh, baru Bapak aja. Oke, silakan Pak Kasmudi. Baik, terima kasih. Saya mau buka layar, cuman nggak tahu gimana. Langsung aja ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa narasumber kita tidak kalah hebatnya dengan eh, Pak Kabit maupun juga Prof. Sasar. Memang titisan dari Bu ini luar biasa gitu. Izin Pak Is, apa ya, kita mengenal budaya di Indonesia itu begitu luhur gitu. Eh, ya mohon maaf, mungkin ketika saya datang ke Bone pun saya dijamu dengan baik. Mungkin juga ketika kita mengenal budaya misalnya Solo gitu atau budaya Jawa lainnya gitu. Ya mungkin pasti budaya-budaya di Indonesia itu juga sangat sangat luhur gitu. Nah, kira-kira nih, kira-kira tahapannya seperti apa ya untuk memulai gitu. Nah, kalau seingat saya gini, Presiden menyampaikan begini, eh, apa namanya, kita memperbaiki orang yang sudah dewasa itu mereka udah kadung tercebur itu susah untuk ini. Apalagi mungkin orang tua gitu. Nah, yang bisa kita selamatkan itu adalah dari mulai anak-anak gitu. Nah, tapi tentunya kan juga harus mengacu juga pada yang beliau sampaikan berdasarkan apa yang disampaikan Rasulullah ibda binafsik. Nah, mungkin tahapan-tahapan apa nih untuk memulai, bukannya nggak bisa ya, saya yakin bisa, tapi mungkin ada penekanan atau ada tata cara yang bisa apa ajarkan untuk kita semua. Itu Pak Is. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasmudi. Saya kira ini saya anggap ini sebagai dorongan ya buat kita semua. Sehingga nanti saya harap setelah ini atas inisiatif dari Bapak Direktur, kita bertemu kembali menyusun kurikulum pengembangan karakter di MIJ. Ini sangat penting, saya kira step-stepnya nanti kita akan buat. Tentu saja ini akan dimulai dari KB, TK, MI, SMNTS, sampai MA. Nah, step-step ini nanti kita akan susung tidak terlalu jauh saya kira dari pengembangan profil Pancasila yang sudah kita lakukan. Namun ini lebih ke kegiatan keseharian yang tidak by project. Yang selama ini kan kita lakukan by project ya. Tapi ini akan menjadi karakteristik MIJ. Misalnya ketika proses PPDB itu memang betul-betul kita interview orang tuanya, kesediaannya untuk bekerja sama dengan pihak madrasah. Nah, itu lebih diutamakan daripada kesiapannya untuk membayar. Saya kira membayar itu adalah bagian dari kesiapan dia yang wajib bekerja sama. Tapi yang paling penting itu adalah apakah dia sanggup untuk bekerja sama dengan kita ataupun tidak. Ini menjadi hal yang utama. Kemudian yang kedua, kita akan menyusun desain kurikulum. Ya, desain kurikulum tentu saja dipimpin oleh nanti Ibu Erni sebagai koordinator pengembangan kurikulum. Nanti kita akan mengembangkan kurikulum berkarakter. Sehingga apa yang kita cita-citakan, ya contoh misalnya bagaimana anak itu sampai di rumah mengucapkan salam, kemudian dia menaruh sepatunya di raknya, kemudian bajunya dilepas, kemudian mandi ya, berganti baju, salin baju, baju kotornya ditaruh di tempatnya dan sebagainya. Kemudian di sekolah bagaimana dia tidak membuang sampah sembarangan gitu ya. Tidak perlu dipilah-pilah plastik dan ini cukup membuang sampah dulu pada tempat itu sudah sebuah
tahapan pertama yang sangat penting dan itu harus kita desain dalam bentuk kurikulum. Karena kalau hanya sekedar hanya semboyan, slogan, itu saya kira tidak bisa. Itu harus menjadi ruh daripada madrasah itu sendiri. Ada madrasah di Bogor, di Parung, di Komplek Kahuripan, eh, lupa nama madrasahnya, itu tidak menggunakan cleaning service sama sekali. Luasnya 1 hektar kurang lebih, yang memang tidak begitu luas, tapi ya untuk setiap hari anak-anak itu menyapu, ya diberi kesempatan dulu untuk membersihkan kelas semua. Jadi tidak aktivitas semuanya tidak ada yang dimulai dengan kegiatan KBM, tetapi kegiatan rutinitas pengembangan karakter berupa mencintai kebersihan itu yang utama. Tapi bukan berarti terus nanti OB-nya gimana Pak? Kita kan sudah saya kira banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh siswa, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti cleaning service. Cukup bagi siswa itu adalah menjaga kebersihan, kemudian menjaga kalau ada sampah-sampah yang umum itu. Nah, ada pun yang rumit-rumit, nah, itu saya kira masih banyak pekerjaan OB yang belum terselesaikan. Jadi bukan berarti mengambil alih pekerjaan yang ada. Kita membuat dulu kurikulumnya. Kita desain dulu bersama-sama, kita pikirkan step-stepnya, di mana di dalam pengembangan kurikulum itu melibatkan pihak orang tua. Karena tanpa keterlibatan orang tua, apa yang kita harapkan ini sangat-sangat sulit untuk kita capai. Kemudian kesadaran pada semua stakeholder di sekolah, mulai dari satpam, ya, security, kemudian OB, guru, tenaga kependidikan, semua itu sama-sama melakukan kegiatan yang terkoordinir dengan baik sesuai dengan target kurikulum pengembangan karakter yang akan kita lakukan. Nah, setelah itu kita lakukan evaluasi secara berkala setiap minggu, setiap pekan, dan setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap semester, sebagaimana yang diinginkan oleh ISO. Nah, dengan demikian kita bisa tahu di mana letak kelemahannya dan selalu kita melakukan evaluasi. Karakter itu hanya bisa diwujudkan, pengembangan karakter yang bisa diwujudkan kalau semua stakeholder sepakat. Kalau tidak sepakat tidak akan bisa, karena satu aspek bisa saja harus dilakukan oleh si A, sementara itu menjadi bagian dari dirinya. Nah, kalau sudah demikian, nanti ini akan menjadi aura positif buat lingkungan kita, lingkungan sekitar kita, yaitu Istiqlal sendiri, Masjid Istiqlal sendiri. Kalau misalnya dari contoh ya, saya kasih contoh misalnya setiap hari misalnya kita sebelum aktivitas kita membersihkan lingkungan masjid terlebih dahulu, ini akan menjadi apa namanya, nilai-nilai positif yang akan memberikan dorongan kepada siapapun di lingkungan itu untuk menjaga kebersihan sekolah. Dan kemudian setelah kita melakukan aktivitas, dan ini kita lakukan setiap hari karena di Jepang melakukannya setiap hari. Ini karakter itu dibentuk kalau dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya sewaktu-waktu. Sekali sebulan kumpul bersihkan, itu bukan karakter itu. Itu namanya kerja, ya. Tapi kalau karakter itu adalah dilakukan yang menjadi aktivitas sehari-hari, seperti misalnya mandi. Kita mandi setiap hari, itu adalah karakter. Kalau kita tidak mandi sehari, rasanya tidak baik perasaan gitu. Pokoknya panas, badan nggak enak dan sebagainya. Padahal bagi orang yang tidak biasa mandi, itu hal yang biasa. Gitu. Tapi karena kita setiap hari mandi, maka itu akan menjadi hal yang menjadi karakteristik kita. Nah, ketika ini menjadi pekerjaan harian, maka sudah akan menjadi karakteristik. Nah, ini barangkali yang akan kita lakukan nanti, step-stepnya seperti itu Pak Kasmudi. Dan yang paling penting itu hospitality itu penting sekali. Bagaimana kita melayani tamu, kemudian bagaimana kita ketika ada tamu datang, itu dari sekolah, dari madrasah itu sudah bisa kita lakukan. Sehingga nanti ketika anak-anak di rumah ada tamu, dia langsung masak air, kemudian disuguhkan teh kepada tamunya. Saya masih ingat dulu bagaimana saya diajarkan oleh ibu saya, bagaimana pada saya anak laki-laki ya. Saya laki-laki, begitu ada tamu, saya diajarkan oleh ibu saya bagaimana cara menyuguhkan teh ke tamu. Bahkan cangkirnya juga itu diatur. Kemudian itu juga teh, jangan sampai ada busa. Biasanya kan kalau kita mengaduk teh itu kan ada busa tuh. Nah itu harus dihilangkan. Di Jepang juga seperti itu ternyata. Jadi jangan sampai ada busa di bekas adukan itu. Ya,
Ini ternyata yang sebagaimana Pak Kasmudi katakan, keluhuran budi budaya kita itu sebenarnya sangat tinggi, cuma mulai hilang. Sudah mulai hilang, sehingga anak-anak kita itu mungkin tercerabut dari akar budaya kita sendiri. Nah, kalau kita sudah mulai lakukan perlahan-lahan, dan itu sudah disusun dalam bentuk kurikulum, semester ini apa yang dilakukan, semester depan apa, semester dalam 6 semester, itu mereka sudah bisa menuntaskan paling tidak sekian karakteristik yang bisa dilakukan, dan itu tidak dilakukan misalnya semester ini sudah lakukan, semester 2 tidak lakukan, tidak. Tapi semester 1 kita lakukan, semester 2 kita lakukan, kemudian kita tambahkan lagi yang lain. Nah, secara bertahap. Sehingga dengan demikian dalam 8 semester mereka tidak paling tidak menguasai misalnya 10 karakter yang baik di DMIJ. Yang terutama ya dalam masalah semboyan kita itu, bahwa kita harus bisa menjadi madrasah yang berkarakter. Barangkali itu saja dari saya, Pak Kas. Mungkin lebih Siap, detailnya nanti lebih baik kita bertemu, kemudian kita menyusun kurikulumnya. siap, siap, siap. Terima kasih Pak Is. Ya, sama-sama, Pak. Iya, cukup memuaskan ya Pak Kas ya Siap, jawabannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Izin ya Bapak Ibu, Alhamdulillah dengan berakhirnya pertanyaan ini, maka informasi disampaikan, tibalah kita di akhir acara, dan kami haturkan terima kasih kepada Bapak Pak Is ya Pak Is, mohon maaf lahir batin Pak Is ditembak Sama-sama, Bu. langsung nih Sama-sama ngisi kajian ya, hari kalau ini ya kita Pak Is ya. silakan. Iya, semoga ilmu yang disampaikan menjadi barokah buat kita semua tentunya ya. Dan semoga Bapak juga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada segenap tim penyelenggara yang telah menyediakan tempat serta sarana-prasarana sehingga kajian ini dapat berlangsung dengan baik. Tak lupa juga teman-teman semuanya, terima kasih semua telah hadir dalam kajian hari ini. Insya Allah berjumpa lagi di kajian berikutnya. Mohon lahir batin, saya Titin Supriyatin undur diri sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.